Selamat sore pemirsa, informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Pita Loka. Informasi selengkapnya. Pemirsa, Senin 6 Januari 2025, kelas 5 KPIA kembali dipertemukan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Dan dalam pertemuan di hari itu merupakan pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir sebelum UAS dilaksanakan, pemirsa. Pemirsa, baik pada minggu ini mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan doa bersama. Lalu Pak Adi selaku dosen membuka perkuliahan seperti biasanya dan selalu melakukan absensi kehadiran di awal. Dan pada pertemuan ini merupakan pertemuan untuk penayangan video hasil dari tugas investigasi yang selama beberapa minggu sebelumnya telah dilakukan. Tidak hanya penayangan video, pemirsa, tapi juga pengumpulan laporan atau proposal hasil investigasi. Di kelas 5 KPIA terdapat 3 penayangan video hasil investigasi yang tentunya dengan berbeda judul. Ada yang mengambil judul seputar mangkraknya KTM di Fakultas Dakwah Angkatan 2022, lalu juga ada tentang misteri hilangnya puluhan motor di Andamui, dan juga ada yang mengambil judul tentang sampah di Pasar Cikande. Pemirsa, hasil dari penayangan video dan pelaporan proposal tentunya mendapatkan masukan dan saran dari dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma. Beliau juga memberikan informasi agar masukan yang telah beliau sampaikan bisa diperbaiki dalam laporan maupun video. Setelah itu, beliau juga menyampaikan terkait materi-materi yang akan ada di dalam soal UAS yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu beliau memberikan waktu kepada mahasiswa barangkali ada yang ingin ditanyakan. Setelah dirasakan tidak ada yang bertanya, beliau pun menutup dan mengakhiri perkuliahan dengan foto bersama. Demikian informasi petang dan learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Baik pemirsa, kesimpulan berita tentang pengolahan sampah di Pasar Cikande dalam penelusuran kami kelompok saya mengenai masalah pengolahan sampah di Pasar Cikande, kami menemukan beberapa informasi penting pemirsa. Pertama, walaupun para pedagang telah membayar iuran sebesar 2.000 setiap harinya untuk pengangkutan sampah, ternyata sampah masih menumpuk di lokasi tersebut pemirsa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemanakah uang iuran tersebut dialokasikan. Kami melakukan wawancara dengan Bang Peri selaku Ketua Pengolahan Sampah yang menjelaskan bahwa meskipun ada iuran yang diterima, dana tersebut tidak mencukupi untuk biaya pengangkutan sampah setiap harinya. Menurutnya, biaya pengangkutan untuk satu truk sampah mencapai Rp500.000 yang dianggap terlalu mahal oleh para pedagang. Kami juga menghubungi Dinas Lingkungan Hidup pemirsa untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Namun, saat kami mencoba melakukan wawancara dengan pihak terkait, akses kami terbatas dan informasi yang didapatkan tidak memadai pemirsa. Dalam penjelasan terakhir pemirsa, pihak dinas mengatakan bahwa pengolahan sampah di Pasar Cikande juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Cikande dan administrasi terkait pengangkutan sampah yang harus melalui prosedur yang ditetapkan di tingkat kecamatan pemirsa. Dengan situasi ini jelas bahwa terdapat kesenjangan antara iuran yang dibayarkan oleh pedagang dan pengolahan sampah yang efektif. Kami akan terus memantau perkembangan dan berupaya mendapatkan solusi untuk masalah ini demi kebaikan bersama pemirsa. Masalah pengolahan sampah di Pasar Cikande ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan pemirsa. Kecamatan Cikande hanya menyediakan bahan bakar minyak atau BBM untuk armada untuk mengangkut sampah. Bukan hanya biaya operasional penuh, kekurangan armada dan luasnya wilayah Kecamatan Cikande yang bukan hanya mencakup pasar saja,
memperparah situasi pemirsa. Jarak tempuh yang jauh ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Pandeglang sekitar 2 sampai 2,5 jam perjalanan, dan batas waktu operasional TPA yaitu penutupan pukul 4 sore semakin menambah kesulitan. Volume sampah yang signifikan tidak hanya dari pasar pemirsa, juga menjadi faktor hambatan. Biaya pengangkutan sampah yang dibutuhkan berdasarkan Perda mencapai Rp500.000 sampai Rp600.000 per litase. Namun pemirsa, iuran yang terkumpul dari pasar tidak mencukupi. Selain itu, pasar juga dibebani retribusi kepada kas daerah setiap kali pengangkutan sampah dilakukan. Dengan demikian, pasar Cikande yang merupakan penyumbang sampah terbesar di Kota Serang menghadapi kendala serius dalam pengolahan sampahnya. Perlu solusi terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini, pemirsa. Saya Pitaloka pamit undur diri dan sampai jumpa.